Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Selamat siang selamat pagi menjelang siang sahabat Duta TV. Di sini saya sudah bersama Bapak Kepala Kampung Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini kami akan berbincang-bincang tentang sejumlah program keberhasilan Bapak Kepala Kampung Sendang Retno, yaitu Bapak Muhammad Yusuf, yang mana di sini sudah beberapa kegiatan atau program beliau yang sudah sukses, diantaranya yaitu pembuatan embung. Di sini juga ada pemberdayaan, yaitu tanaman pinang. Selain itu, Bapak Yusuf ini juga dinilai sudah berhasil dalam mendirikan badan usaha milik kampung Mugumka, yang di sini hasil produksinya yang sudah mulai beredar, sudah diproduksi, yaitu jamu empon-empon. Jamu empon-empon ini, saudara sahabat Duta TV Lampung, media Duta Lampung TV, di sini ada beberapa produk, yaitu nanti bisa kita lihat langsung di lokasi, diantaranya yaitu jamu jahe merah, ada juga jamu temulawak, jamu kunyit, dan lain dan sebagainya. Di sini jamu-jamu itu sesuai dengan program Bapak Jokowi, yaitu Presiden kita RI, bahwa menghadapi dampak dari COVID, yaitu agar masyarakat mengkonsumsi jamu empon-empon. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Bapak Kepala Kampung kita, Bapak Yusuf, selaku Kepala Kampung Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi. Sehat ya Pak Yusuf? Ini mau ngobrol-ngobrol sedikit ini Pak Lurah. Ya, kami ingin menanyakan sejumlah program kampung yang selama ini Bapak bina selaku Kepala Kampung. Di sini saya ingin menanyakan tentang, di sini sudah ada di hadapan kita, di belakang kita ini, yaitu embung, yang hari ini rencananya mau diresmikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah beserta untuk pelepasan ikan, bibit ikan. Gimana, bisa diceritakan sedikit program tersebut, Pak? Terima kasih Bapak Duta. Pagi hari ini tanggal 21 hari Selasa ini adalah bulan ke-7 dari saya menjabat Kepala Kampung, dan alhamdulillah program saya sudah mulai berjalan, terutama masalah BUMKA, ya, Badan Usaha Milik Kampung,
yang selama ini dia mengelola beberapa usaha, diantaranya galon yaitu air isi ulang, yang kedua yaitu briling sama penarikan semua transaksi keuangan di kampung ya melalui briling kita. Terus yang ketiga yaitu gas yang dipakai masyarakat LPG. Terus yang keempat adalah minuman segar yaitu yang berupa dari jahe merah, kunyit dan dari temulawak. Nah, sekarang ada program jangka panjang yaitu program untuk membuat taman wisata kampung yaitu di lokasi embung di tengah kampung kita ya. Ini sudah kita mulai dengan perapian yaitu pertama embung yang nanti ini akan dikunjungi Bapak Bupati dan sekalian akan tabur benih. Dan di lingkungan embung ini kita tanam pinang ya. Pinang ini hampir di seluruh kampung ini kita programkan petani ini menanam pinang. Dan jalan raya dari Sendang Retno perbatasan Sendang Agung sampai perbatasan Sendang Baru semua tertanam di pinang ini. Karena apa? Pinang ini adalah merupakan komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan oleh luar negeri ya untuk bahan tekstil, bahan obat-obatan ya. Nah, makanya kalau kita pengen punya harga mahal, bisa jual mahal, kita harus punya stok banyak. Karena kita harus bisa masukkan buyer dari luar negeri, maka kita punya stok yaitu 100.000 batang pinang di Kampung Sendang Retno. Yang logikanya kalau 100.000 batang pinang, dalam satu batang pinang itu dalam 1 tahun bisa 30 kg, berarti dalam 1 tahun 100.000 batang itu akan menghasilkan 3 juta kilogram. Maka kita sudah berani manggil buyer untuk artinya kontrak dengan kita, maka kita akan beli pinang ini di masyarakat dengan harga yang sangat mahal. Jadi itu mungkin program sementara yang bisa kami lakukan dan ini semua sudah mulai berjalan dan program-program administrasi di kampung kita benahi semua. Mudah-mudahan untuk percepatan pembangunan di wilayah saya akan lebih cepat dari rencana yang saya rencanakan sebelumnya. Terus masalah embung sendiri Pak Lurah, ngomong-ngomong ini kan rencana mau diadakan destinasi wisata untuk pemancingan ya. Iya. Nah, nanti pengelolaannya seperti apa ini Pak Lurah? Jadi pengelolaan embung ini ya ini milik masyarakat yang dikelola oleh BUMKAM, Badan Usaha Milik Kampung ya. Ini terutama untuk tempat keindahan kampung satu. Terus yang kedua, ini kalau kita tabur ikan, ini otomatis kita ada panen ikan. Ya nanti kita hitung berapa modal kita yang kita masukkan, berapa nanti yang dipanen. Nah, ini pengelolaannya Badan Usaha Milik Kampung yang mengelola. Terus di lingkungan ini juga penuh dengan tanaman-tanaman ini juga sebagai tanaman hias, juga tanaman yang menghasilkan karena pinang itu tadi. Jadi otomatis pinang dan embung ini Badan Usaha Milik Kampung lah yang mengelola kita. Jadi untuk pemasukan income kampung ya? Income kampung murni. Income kampung murni. Terus berbicara masalah BUMKA yang sudah memproduksi usaha jamu pon-pon tadi, sejauh mana dari pihak Pak Lurah sendiri, Pak Kepala Kampung untuk memasarkan produk tersebut, memperkenalkan kepada masyarakat luas? Alhamdulillah ya. Awalnya kita pasarkan di wilayah sendiri yaitu Kampung Sendang Retno, dan Kampung Sendang Retno bisa menerima dengan produksi yang kami ciptakan dengan dengan Badan Usaha Milik Kampung. Setelah kita buat ya, kita coba memasarkan di luar kampung kita, bahkan di luar kabupaten kita ya memang ada kendala Pak Nurul, itu masalah pembuatan dan masalah pemasaran. Namun setelah kita sampaikan bahwa itu menghimbau kepada masyarakat kalau bahwa COVID ini belum ada obat atau vaksin yang untuk mengatasi virus ini, namun ada
kebiasaan kita orang Jawa terutama itu minum jamu yang diminum itu asalnya dari empon-pon. Empon-pon itu terdiri dari jahe merah, kunyit, temulawak, ya, kapulaga, jape Jawa, ya, itu adalah komponen empon-pon. Dan kita produksi itu. Setelah adanya pandemi ini, rupa-rupanya produk kita sangat diterima oleh masyarakat. Bahkan pemerintah sangat mendukung dengan program saya. Maka alhamdulillah Pak Nurul, kami kemarin sudah kerjasama dengan Tenggamus juga, ya, bahwa di Tenggamus jahe kita bisa diminum masyarakat Tenggamus, dan Bandar Lampung juga kita sudah mulai banyak pesanan, ya. Ya mudah-mudahan omset kita semakin naik, bisa membuat pembangunan yang ada di kampung saya ini cepat terlaksana, yaitu bakteri-bakteri yang merusak di dalam tubuh kita. Kalau kita minum temulawak otomatis akan bersih, ya, untuk pembersihan di perut. Terus jahe, ya, kalau jahe merah yang jelas untuk mengangkat badan, ya, terutama badan-badan kita yang sering dingin-dingin itu untuk merangsang tubuh kita menjadi hangat, kekebalan tubuh otomatis dengan penghangat di jahe merah itu. Terus kunyit itu kalau orang Jawa itu waktu kecil saya itu kalau saya kurang makan, malas makan, ibu saya itu ngasih jamu kunyit. Nah, otomatis di dalam unsur kunyit itu adalah perangsang untuk Bungka kampung Bapak sendiri saat ini sudah didukung oleh Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Dan hari ini rencananya kabarnya mau ditinjau atau diresmikan, gimana itu? Alhamdulillah, memang pemerintahan Lampung Tengah ini luar biasa, ya, terutama kepala dinas, terutama kepala dinas Ketahanan Pangan, ya, asisten 1 Pak Yuda, Pak Suma, ya, ini sangat mendukung. Bahkan dari beliau itulah inspirasi saya, ya, ini terbangun, inspirasi saya terbangun dari nasihat-nasihat beliau itulah. Makanya saya kembangkan lagi masalah empon-empon ini, karena mereka sangat mendukung dengan sangat. Bahkan hari ini Ibu Bupati, Bapak Bupati rencananya mau kunjung melihat rumah produksi kita. Terakhir Pak Kepala Kampung Pak Yusuf, apa harapan Bapak tentang adanya pembangunan kampung Sendang Retno ini agar lebih maju ke depan terhadap pemerintah daerah maupun kepada masyarakat luas? Ya, otomatis dengan adanya program-program saya yang banyak sekali menyerap tenaga kerja, ya, terutama tenaga kerja lokal dari kampung, kita membutuhkan tenaga kerja yang banyak, terutama tenaga kerja yang langsung dalam proses pembuatan pon-pon ini dalam satu proses. Kalau 1 ton saya giling, otomatis saya membutuhkan 50 keluarga, 50 tenaga kerja. Berarti ibu-ibu di lingkungan saya, lingkungan Sendang Retno ini bisa bekerja. Udah mengentaskan paling enggak mengentaskan pengangguran. Terus yang kedua, ya, memancing petani yang biasanya yang jahe, kayak kunyit ini, kayak temulawak ini pasarannya kurang laku. Tapi dengan adanya produksi ini otomatis memancing petani untuk mau menanam empon-empon ini, kan itu. Jadi otomatis kenaikan ekonomi masyarakat itu teratasi. Jadi otomatis lah, ya, kampung kita kampung yang sangat di pinggir, terpencil, akses jalan pun kita nggak ada. Kalau kita jurusan mau laju dari lewat Sendang Retno itu berarti mau ke gunung, ya, otomatis kita nggak dipikirkan, nggak ditengok lah istilahnya sama pemerintah. Kalau kita nggak punya kreatif, masyarakat kita nggak punya solusi-solusi untuk mengatasi kemiskinan dan penghasilan kampung, otomatis kampung kita akan tertinggal. Terutama dari perhatian dari pemerintah daerah sendiri, ya. Nah, itu jadi contoh ini Pak Dita. Jadi kampung saya untuk kampung Sendang Retno, jalan desa, jalan pokok dari jalan desa ini ada sekitar 4 kilo. 4 kilo dari batas desa ke batas desa itu sekitar 4 kilo. Yang pernah disentuh sama pemerintah itu baru 2 kilo. Yang 2 kilo itu belum pernah disentuh. Dari zaman berdirinya tahun 1950. Kampung ini tahun 50 lah berdiri. Ini ada 2 kilo yang belum tersentuh.
Makanya dengan adanya kegiatan-kegiatan kampung, mudah-mudahan pemerintah daerah sering turun, tahu yang sebenarnya di wilayah saya, mudah-mudahan ada pemikiran untuk membangun kampung saya. Jadi apalagi kampung saat ini musim hujan ya Pak Nurul, bisa dilihat di sana itu jalannya itu bukan jalan manusia lagi, jalan air pokoknya jadi kubangan. Oke, terima kasih Pak Lurah atas waktunya. Terima kasih banyak atas kerjasama. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Oke, sahabat media Duta Lampung TV, sampai di sini saja dulu untuk sementara bincang-bincang kami dengan Kepala Kampung Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, yang nanti kita akan berlanjutkan ya, kita akan melihat hasil usaha produksi dari Badan Usaha Milik Kampung Sendang Retno. Saya sebagai reporter Muhammad Nurullah mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Oke, pada hari ini Duta Lampung TV bersama DPC KWRI Lampung Tengah menyaksikan langsung bagaimana proses dari Badan Usaha Milik Kampung Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah dalam proses membuat jamu ponpon. Jamu ponpon ini adalah dari berbagai macam olahan dari tanaman seperti jahe, lengkuas, kunyit dengan temulawak, di mana khasiat dari jamu ini yaitu untuk menambah imun tubuh atau untuk kekebalan tubuh, yang mana ini sangat cocok sekali dalam untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Di sini selain untuk menjaga di luar tubuh, di sini ibu-ibu dari Duka Sendang Retno ini menciptakan suatu ramuan jamu ponpon ini untuk membuat kekebalan yaitu dalam tubuh sendiri gitu. Selain untuk COVID-19, ramuan-ramuan yang diracik oleh Badan Usaha Milik Kampung ini adalah untuk penyakit-penyakit lainnya seperti asam lambung, dan banyak sekali manfaatnya. Saya sendiri di sini beberapa kali meminum jamu dari produk dari Duka dari Sendang Retno ini. Saya rasakan dalam diri saya sendiri, yaitu bisa enak tidur, enak juga makan, begitu juga dengan anak saya. Jadi di sini saya menyaksikan langsung bagaimana proses produk dari Duka Sendang Retno ini dalam pembuatannya mulai dari apa ini? Oke, Ibu, kenalkan saya Duka. Nah, Ibu ini salah satu dari anggota Duka ya Bu ya. Yang sebagai apa Ibu di sini? Oh ya, dengan Ibu siapa? Saya. Boleh diceritakan Bu awal dari mulai prosesnya? Oke Bu. Ini pertama-tama itu jahe merahnya dicuci, bersih, kemudian digiling halus, kemudian diperas, lalu kita ambil airnya, lalu kita rebus, dicampur pakai gula batu, pakai gula aren sedikit, nggak banyak-banyak. Kemudian jadilah itu jahe. Jadi tidak menggunakan zat pengawet itu ya? Sama sekali. Harapan kami para ibu-ibu dari masyarakat Sendang Retno supaya industri ini bisa berlanjut terus. Oh ya, terutama membantu kami sekali. dengan pemerintah sendiri bagaimana Bu? Saya berharap sekali Pak. Ada Sekali ada bantuannya. pemerintah. Karena ini membantu ekonomi kami, khususnya masyarakat Sendang Retno. Ya, nambah sedikit bagaimana adanya gagasan dari Kepala Kampung sendiri, Ibu sebagai masyarakatnya bagaimana dirasakan saat ini? Alhamdulillah sangat senang dengan adanya industri ini. Kami ibu-ibu, khususnya ibu-ibu kami ini sangat-sangat terbantu. Pertama di bidang apa itu terbantunya Bu? Terbantunya ya ekonomi. Biasanya kan nganggur ya, ini ada kerjaan. Ya, dengan pemberdayaan masyarakat ini masyarakat terbantu dari segi perekonomian ya, kerja. Mungkin ada yang tambahin? Enggak. Cukup ya. Cukup. Oke.
Oke Bu, makasih. Assalamualaikum, kami dari Duta Lampu TV, Muhammad Nurullah melaporkan. Besar agung Taiwan, kalau buta butari janggut, Dewi ada Tanah Tego cakap berpadu, ada budaya lampu. Naya teman agawana, depan nada Garudano kata sebati. Jangan agung mulai dilungku tobaro menjunggu sendiri. Gawi ada lampu, jajah mangkoho, labahan jamu-jamu, gelas nalika adat lampu. Audio Jungle. Audio Jungle.